Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini menghadiri kegiatan DPP IPSA, khususnya Kadif divisi kajian khusus ilmiah terkait sosialisasi IPSA sebagai organisasi yang bersifat non politik yang telah dipaparkan melalui surat himbauan kepada seluruh korwil dan cabang. Kemudian kita harapannya semoga dengan adanya sosialisasi ini pesannya tersampaikan. Kemudian kita sama-sama memahami bagaimana kita menjalankan organisasi IPSA ini bagi seluruh pengurus, bagi seluruh pimpinan Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air di seluruh Indonesia. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua di sini yang hadir sini diberi syafaat kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kegiatan ini tujuannya untuk mensosialisasikan terkait landasan kita berorganisasi, yakni ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga khususnya yang telah ditetapkan pada saat konferensi tahun 2022 lalu mengenai bab 3 tujuan usaha dan sifat organisasi IPSA, yakni di pasal 7 organisasi IPSA ini bersifat sosial, budaya, kekeluargaan, non politik dan independen. Nah, kita menggarisbawahi non politik karena memang yang dibahas saat ini adalah bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menafsir atau memahami terkait IPSA ini sebagai organisasi non politik. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke pembicara kita nanti dari Kadif Kajian Khusus Ilmiah, Bapak Ari Wibowo, untuk memaparkan terkait hal ini, kita absen dulu kali ya buat kawan-kawan yang di sini. Dari DPP yang hadir siapa aja nih? Kalau dari DPP kita Pak Alwi, Pak Ari, Pak Kemal, Pak Afdal. Ya. Kalau dari cabang ada cabang mana aja nih, kawan-kawan? Boleh di open kameranya atau di unmute kalau ingin berbicara. Gimana kabarnya? Sehat? Ini ada Ketua DPC IPSA Surabaya, ada Dontri atau AKA Cahya ya, kawan-kawan. Ini ada Ketua DPC IPSA Surabaya. Kemudian ada Ketua Cabang Sungai Lilin, Pak Farhan. Boleh open kamera Pak kalau bisa ya. Ada Ketua Cabang Petamburan nih, Pak Ilham Wahyudi. Selamat datang Pak Ilham. Kemudian ada pembina kita juga, Ilham. Ada ini Pak Mamet nih, boleh di open kameranya juga. Buat kawan-kawan yang lain boleh open kameranya semua ya. Jadi kita enak gitu sosialisasinya, kita kelihatan wajahnya. Jadi kalau misalnya wajahnya nggak ngerti, biasanya mukanya kan kelihatan kan ya raut wajahnya. Kalau misalnya udah paham, kelihatan juga raut wajahnya seperti itu ya. Ada Tika dari Korwil juga, SBN nih kita nggak tahu nih siapa nih, kepanjangannya siapa. Selamat datang buat kawan-kawan semua. Ada Pak Rifan nih dari Betung, betul ya, dari Betung. Kemudian ada, ya begitulah, ada Refriza dari Palembang. Jadi yang hadir di sini Korwil nggak ada ya? Korwil nggak ada. Jadi kita bisa lanjut aja nih Pak Ari.
Boleh, Pak. Boleh aja ya, kita lanjut aja daripada kita Lanjut. mengulur-ngulur waktu terus. Nanti takutnya kawan-kawan yang udah hadir tepat waktu juga eh, terasa menunggu lama gitu. Jadi oke, kita lanjutkan saja ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Kadif, Kepala Divisi Kajian Khusus Ilmiah, Pak Ari Wibowo. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum DPP IPSA. Terima kasih juga buat kawan-kawan, baik itu di tingkat Korwil maupun di tingkat cabang, telah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya demi kelancaran organisasi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya mewakili kawan-kawan dari Kepala Divisi Kajian Ilmiah. Izinkan kami untuk memberikan sosialisasi. Dan di sini kami bukan untuk menggurui juga, kita sama-sama belajar. Mungkin kawan-kawan bisa bijak untuk memahami materi ini. Langsung masuk aja ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di share screen sesuai dari judulnya bahwa ada surat edaran yang berbentuk sosialisasi larangan keikutsertaan sertaan kegiatan politik 2003 sampai 2024 dengan nomor surat himbauan titik 063 garing SH atau surat himbauan garing DPP IPSA garing 1 atau Januari 2023 berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di bab 3 tujuan, usaha dan sifat dalam pasal 7 yang berbunyi bahwa organisasi ini bersifat sosial, budaya, kekeluargaan, non-politik, dan independen. Nah, dari surat tersebut, DPP menginstruksikan kepada Korwil dan cabang IPSA se-Indonesia dengan poin-poin sebagai berikut. Mungkin yang pertama itu kawan-kawan di IPSA itu tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan dan atau memakai simbol-simbol maupun atribut IPSA dalam kegiatan politik 2023 dan 2024 yang dimaksud simbol-simbol maupun atribut IPSA ialah mungkin seperti yang digambar ini, seperti bendera, baju, Instagram, WhatsApp, perkumpulan kawan-kawan, dan sebagainya. Nah, itu. Pak Ari, mohon izin masuk sebentar. Di preview slide aja Pak, langsung. Slideshow. Sudah masuk belum slide-nya kawan-kawan? Sudah, itu di slideshow aja Pak. F. Yang paling bawah tuh, paling bawah, sebelah kiri. Ya, ya, Baru dibesarkan Bang. ya. Nampak kawan-kawan? Coba diulang lagi screen-nya, sharing screen-nya diulang lagi. Screen ulang ya. Iya, jadi pilih yang slideshow-nya. Itu udah Ilham itu gimana itu? Hati-hati Pak Uda Ilham. Sedang di motor. Hati gitu Wah. Iya. Nah, sekarang udah Saya kawannya kan. Nah, yang A-nya itu yang maksud simbol-simbol dan atribut IPSA itu satu, yang A tidak menggunakan Instagram, WhatsApp dan media sosial IPSA lainnya dalam kegiatan politik. Misalnya contohnya gini. Ini kan di grup ini kan ada logo IPSA dan grup IPSA nih. Jadi kawan-kawan tidak boleh menggunakan Instagram atau WhatsApp IPSA itu membahas tentang masalah gini. Itu dulu dipahami buat kawan-kawan. Makanya Instagram dan WhatsApp ini memang kegunaannya buat sosial, budaya, dan kegiatan lainnya, bukan berbau politik. Misalnya di sini saya memberikan analogi bahwa si Ajo misalnya, si Ajo mengajak si Upi untuk bermain politik gitu loh, dan menggunakan atribut-atribut IPSA dalam kegiatan-kegiatan berpolitik. Itu dipahami dulu buat kawan-kawan, biar nanti setelahnya biar kita kasih penjelasan lebih lanjut. Yang B, tidak memanfaatkan SDM IPSA sebagai alat politik. Nah,
Yang dimaksud memanfaatkan SDM itu, eee, kawan-kawan, baik itu pimpinan cabang maupun atau oknum, baik dari partai maupun apa, di sini kan misalkan di ini Pak ada Ari, seorang Pak Ari mohon maaf, Screen-nya tak keluar, masuk Bang. masuk Pak. Salah salah share screen tuh Pak nampaknya, nggak pindahnya. saya coba lagi Screen ya. filenya udah keluar, Bang. Kok nggak dari Ambo aja Pak, biar Ambo share screen apa yang menjelaskan. Oke? Ini masuk nggak coba? Kini eh masih sama. Masih sama? Nggak Oh, bisa. ya udah minta tolong Dari Ambo share aja ya. screen. Sebentar sebentar Ambo siapkan dulu. Sebentar. Pantang. KKI. Nah, ini harapannya lebih jelas ya. Oke. Gimana lebih jelas ya? Oke. Lebih jelas ya, Nah, kawan-kawan? Jelas Bang, jelas. Lebih jelas ya. Lanjut ke sini dulu aja Pak. Mulai dari sini. di A ini kawan-kawan, dalam anggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi, yang dalam pasal 7 tadi berkaitan dengan simbol-simbol tadi semacam kayak WhatsApp, Instagram dan YouTube. Nah, jadi di sini saya memakai analogi terkait masalah di grup WhatsApp yang ada simbol IPSA-nya. Di grup IPSA itu kawan-kawan tidak boleh mengajak kawan-kawan untuk berkegiatan mengenai tentang berpolitik gitu. Nah, itu salah satu hal yang pengen kita luruskan dulu. Alasannya kenapa? Kita merujuk pasal 7 tadi bahwa kita sebagai non politik. Lanjut Pak, yang ke B. Yang ke B itu tidak boleh memanfaatkan SDM IPSA Mati sebagai. kipas panas ini. Hidup mulu. Nah, yang dimaksud memanfaatkan SDM itu seandainya pimpinan cabang, misalkan pimpinan cabang Yogyakarta, misalnya pimpinannya atau oknum atau dari pihak partai itu mengkampanyekan di dalam kegiatan-kegiatan IPSA, misalnya dalam pengajian. Terus kita mengundang seorang partai untuk hadir di dalam kegiatan-kegiatan IPSA, terus mengkampanyekan dukung kami ya gitu loh. Nah di sini ada politik identitas. Jadi IPSA ini sebagai alat politik itu tidak dibolehkan. Nanti benefitnya itu uang gitu loh. Nah, itu makanya ada money politik atau politik identitas. Jadi jangan sampai organisasi IPSA ini dijadikan alat politik buat oknum-oknum dan untuk orang yang berkepentingan gitu loh. Baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan partai gitu. Jadi tidak boleh memanfaatkan SDM IPSA dalam kegiatan apapun kecuali dalam kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab cabang maupun korwil maupun di DPP sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Mungkin lanjut lagi yang ke C. Nah, yang di C ini kawan-kawan tidak boleh memakai bendera atau baju dan logo IPSA dalam kegiatan politik. Nah, di sini kan ada gambar orang lagi berpidato. Nah, jadi kawan-kawan tidak boleh dalam kegiatan-kegiatan kampanye ini kan kita udah masuk di tahun politik 2023-2024. Kawan-kawan tidak boleh menggunakan atribut IPSA baik itu bendera, terus tulisan banner-banner atau baju korsanya atau PDL-nya itu tidak boleh digunakan untuk sebagai alat-alat politik buat kawan-kawan untuk mendukung hal-hal yang berbau politik. Itu dulu ditekan kawan-kawan. Terus lanjut kawan-kawan, ini materinya cuman simple sih, cuman simple
Nah, yang kedua, nah di sini kemarin ada pertanyaan buat kawan-kawan, kenapa di sini ada kata-kata tidak boleh menghasut, mengajak dan atau merayu seluruh keanggotaan IPSA untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jadi gini, kawan-kawan. Jadi yang tidak dibolehkan itu kalau politiknya itu bagus, berpolitik itu bagus. Kita pun sekarang lagi berpolitik juga. Salah satunya kita merancang ADRT itu kan salah satu bentuk kita berpolitik. Merumuskan rapat pimpinan nasional itu bentuk kita berpolitik. Konferensi juga kita membahas rekomendasi-rekomendasi, memilih ketua umum itu berbentuk politik juga. Tapi kawan-kawan tolong dipahami, kita tidak melarang kawan-kawan untuk berpolitik, tapi jangan melibatkan hal-hal yang berbau politik 2023-2024 dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan IPSA. Misalkan saya sebagai Kota Cabang Yogyakarta dalam kegiatan pengajian, saya memanfaatkan kegiatan pengajian itu untuk menghasut atau mengajak kawan-kawan dan merayu, ayolah dukung. Nah, itu tidak dibolehkan dalam kegiatan IPSA. Tapi kalau kawan-kawan melakukan ajakan dan lain-lain di luar kegiatan IPSA itu silakan, kawan-kawan diperbolehkan. Misalkan kawan-kawan ada yang menggaleh, misalnya berjualan di Kadai, itu boleh kawan-kawan untuk mendukung. Dukung yang ini ya, itu terserah, itu hak kalian secara pribadi. Nah, jadi tolong dicerna secara bijak kawan-kawan yang mana pembahasan politik ini digunakan gitu loh. Jadi di dalam kegiatan IPSA, baik itu dalam pengajian atau pertemuan-pertemuan apapun yang berbau tentang kegiatan IPSA itu tidak dibolehkan. Bukan kita melarang untuk kawan-kawan berpolitik, bukan. Tapi jangan menggunakan atribut. Nah, ditekankan di sini atribut yang berbau organisasi IPSA kita. Karena tak elok sekelas organisasi IPSA yang bersifat sosial budaya independen dan non politik digunakan sebagai alat-alat berpolitik. Jadi politiknya nanti dianggap jelek gitu loh. Jangan sampai begitu kawan-kawan. Jadi itu maksud dari tidak boleh menghasut. Jadi kawan-kawan boleh mengajak dan teman-temannya itu, tapi jangan di dalam kegiatan-kegiatan IPSA gitu. Boleh di tempat usaha kalian, di tempat kerja kalian, atau di tempat kalian menggaleh gitu. Itu dulu, lanjut lagi pimpinan. Nah, yang ketiga kawan-kawan tidak boleh memberikan informasi politik tentang tahun 2023 dan 2024 kepada organisasi IPSA. Misalkan Ambo menyebarkan, misalnya Ambo habis membaca artikel tentang misalkan bahwa di luar negeri ada pencetakan KTP buat warga negara asing untuk politik 2024. Nah, informasi yang ada misalnya dari Kompas, baik itu dari media apapun atau media mainstream apapun, itu tidak boleh di-share di grup WhatsApp. Kalian boleh meng-share atau memberikan informasi ini di grup keluarga, grup alumni, atau grup apa itu silakan. Tapi jangan disebarluaskan. Karena kenapa? Kita untuk menghindarkan, karena ada kemarin cabang melibatkan hal-hal yang berbau politik, ya jadi kita jangan sampai terulang kembali gitu loh. Jadi ada oknum mengajak pimpinan cabangnya dan menghasut kawan-kawan di cabang itu, mengajak kawan-kawan keanggotaannya untuk mendukung salah satu pihak dan menggunakan media grup WhatsApp dan informasi apapun untuk mencapai tujuan mereka gitu loh. Jadi kita pahamin dulu apa itu politiknya tadi. Nah, jadi berpolitik itu mencapai tujuan kita, tujuannya kan. Nah, jadi kawan-kawan apabila memberikan informasi berbau politik itu tidak boleh di grup yang berbau simbol-simbol, baik itu di medianya atau bagaimana. Kawan-kawan boleh memberikan informasi di luar kegiatan IPSA, itu ditekankan kembali, kawan-kawan dibolehkan untuk memberikan informasi, baik itu kalian ngobrol di tongkrongan itu silakan. Tapi jangan memberikan informasi yang berbau politik itu di grup-grup yang ada simbol-simbol IPSA. Itu kawan-kawan. Mohon kawan-kawan bisa bijak untuk mencerna hal tersebut. Lagi Pak.
Slide selanjutnya. Nah, di sini ada sanksi. Di sanksi ini jika melanggar akan dilakukan tindak-tindakan berdasarkan anggaran rumah tangga yang di bab satunya di bagian 7 sanksi anggota pasal 17 yang berbunyi 1. Apabila kawan-kawan melakukan pelanggaran di sini ada sanksi, yaitu kita menjabarkan dulu ya, sanksinya itu adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada yang melalaikan tugas, yang melalaikan tugas, yang melanggar ketentuan organisasi. Yang ketiga, merugikan, jangan sampai kita merugikan organisasi. Terus mencemarkan nama baik organisasi. Itu mungkin kawan-kawan bisa mencerna itu. Jadi kawan-kawan tidak boleh merugikan atau mencemarkan nama organisasi IPSA ini. Nah, yang kedua, sanksi dapat berubah teguran. Nanti kawan-kawan, seandainya kawan melanggar, itu nanti ada teguran, baik itu secara lisan atau tertulis. Nah, peringatan dan skorsing, itu kawan-kawan. Baik itu pemecatan. Nah, pemecatan ini kalau menurut saya suatu hal yang paling sulit kalau kita untuk memecat suatu organisasi yang bersifat sosial ini. Tapi tetap teguran dan peringatan atau bentuk lainnya nanti bakal ditindak oleh yang mempunyai kuasa, yaitu DPP gitu. Baik itu nanti dilakukan secara sidang ataupun musyawarah. Jadi kawan-kawan berharap, kami mohon kawan-kawan baik di tingkat korwil maupun di tingkat cabang, jangan sampai organisasi kita, jangan kawan-kawan merugikan atau mencemarkan nama organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, kalau anggota yang dikenakan sanksi, itu anggota bisa mengajukan pembelaan di forum, baik itu forum formal maupun musyawarah. Formal tadi berbau sidang ataupun musyawarah. Itu kawan-kawan. Nah, lanjut. Nah, sini poin penting kalau menurut saya. Hal-hal yang diperbolehkan untuk kita berpolitik itu banyak dasar hukumnya. Di sini kita memakai dasar hukum Undang-Undang Dasar. Jadi kawan boleh berpolitik, kalian berpendapat, mau berpolitik, hak politik kalian, hak suara kalian itu dijamin sama konstitusi. Dijamin sama konstitusi, salah satunya Undang-Undang Dasar pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8E ayat 3 tentang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Jadi kawan-kawan berhak untuk menyampaikan pendapat kalian, baik itu berbau politik, pendapat kalian secara argumentatif, argumen kalian secara ilmiah, itu bebas kawan-kawan. Nah, tapi dengan kata-kata yang akademis gitu loh. Jangan sampai pendapat kawan memperkeruh keadaan baik itu di IPSA maupun di tempat lain gitu. Itu salah satu poin dasar utama kita, yaitu HAM. Jadi kita memiliki hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat. Kedua, hak politik dan hak suara kita atau hak pilih kita itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya tentang pasal 6A tentang masalah pemilihan presiden. Pemilihan presiden dilakukan secara pemilihan umum, berarti secara tidak langsung kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat itu wajib melakukan pemilihan. Berarti kan di sini kita tidak melarang kawan-kawan. Secara tidak langsung kawan sudah terjun berpolitik di sini untuk memilih seorang calon presiden. Nah, kalau di pasal 1 ayat 2-nya itu adalah bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi kawan-kawan berhak. Nabi Muhammad pun mengajarkan kita berpolitik, tapi kalau untuk di IPSA memang kegiatan-kegiatannya tidak berbau politik. Makanya kawan-kawan mungkin bisa dicernakan di mana letak kita bisa membahas hal-hal tersebut gitu loh. Dan ada lagi pasal 19 ayat 1 tentang pemilihan kepala daerah. Dilakukan secara pemilihan umum. Nah, kepala daerah berarti kan secara tidak langsung kita sebagai rakyat memiliki hak politik, yaitu hak suara tadi. Itu kalian berhak untuk memilih siapapun, baik itu tokoh gimana pun bentuknya. Apakah kalian memilih dengan secara emosional atau menggunakan visi misinya, melihat dari kawan-kawan sudut pandang kalian dengan seorang tokoh itu. Nah, tapi kawan-kawan bisa bijak untuk mencerna hal-hal tersebut, yang mana boleh dibahas, yang mana tidak boleh dibahas di IPSA ini itu. Terus
Terus pasal 22, kalau nggak salah pasal 22 ini tentang masalah pemilihan juga. Pemilihan. Jadi semuanya itu berkaitan tentang rakyat. Jadi rakyat itu berhak untuk berhak untuk menentukan hak pilihnya, hak politiknya. Jadi kita di sini tidak melarang kawan-kawan untuk berpolitik, silakan. Kawan boleh berpolitik sebebas-bebas mungkin karena kita dilindungi sama konstitusi. Nah, yang nomor 3, hak politiknya yang dimaksud hak politiknya itu di sini saya membagikan 2. Maksudnya kawan-kawan bisa mencernakan tanggung jawab secara pribadi. Di sini saya membuat gambar. Di sini kan ini diri saya sebagai Ajo secara pribadi, ini diri saya sebagai Ajo secara organisasi. Itu kawan-kawan minta tolong dicerna apa maksud saya sebagai pribadi, saya sebagai organisasi. Misalnya saya sebagai Ari Wibowo, saya mempunyai hak untuk berpolitik, saya berhak untuk memilih siapa di dalam hajatan kita di 2023-2024. Itu hak kawan-kawan secara pribadi, hak kawan boleh melakukan apapun kawan-kawan gitu loh. Semau kawan-kawan lah, itu hak pribadi kalian. Tapi tanggung jawab kalian secara organisasi itu kalian tidak boleh. Jadi dibedakan tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab organisasi. Kalau Ambo kan secara pribadi Ambo ada dukungan untuk salah satu tokoh, tapi dukungan Ambo tidak boleh dikampanyekan di kegiatan IPSA. Jadi tolong kawan-kawan bedakan tanggung jawab pribadi kalian sama tanggung jawab kalian di organisasi. Itu tolong dibedakan diri kalian sendiri gitu. Itu maksudnya. Jadi kawan-kawan boleh mengkampanyekan secara pribadi itu silakan dan menggunakan media pribadi sendiri. Baik itu Instagram, WhatsApp itu silakan. Kawan-kawan disilakan untuk sebebas-bebasnya menggunakan media kawan-kawan secara pribadi. Tapi yang tidak dibolehkan itu melibatkan organisasi kita ataupun melibatkan anggota-anggota kita di dalam kegiatan IPSA. Itu yang ditekankan di dalam surat edaran tersebut. Mohon kawan-kawan untuk bijak untuk memahami hal tersebut. Kita tidak ada mengatakan bahwa politik itu jelek, tidak. Kita berorganisasi ini sudah berpolitik. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita merumuskan ADRT, kita mencapai kesuksesan nanti ada agenda Rapimnas, itulah bentuk-bentuk kita berpolitik nanti. Terus kita melakukan konferensi, itu bentuk kita berpolitik. Jadi politik itu tidak jelek, kawan-kawan. Itu tolong dicerna. Jadi not penekanan di sini. Di sini ada not penekanan kawan-kawan tidak boleh melibatkan organisasi maupun anggota IPSA, dan bedakan urusan pribadi dan tanggung jawab di organisasi. Jadi kawan-kawan secara bijak menyikapi hal tersebut. Anggap diri kalian saat ini lagi bertanggung jawab di organisasi, lepas dari sosialisasi ini silakan kalian membahas politik, itu terserah. Itu kawan-kawan. Tolong bijak untuk membedakan tanggung jawab kalian secara pribadi dan berorganisasi. Itu kawan-kawan. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kesalahan adalah milik manusia, kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau tidak paham, atau ada yang masih bingung, boleh di-unmute kemudian disampaikan. Kita bisa meluruskan kesalahpahaman antara kawan-kawan. Mungkin Pak Ilham kemarin menyampaikan di grup besar, boleh berpendapat di sini, kita bebas untuk memberikan pandangan. Tadi kan sudah jelas bahwa pasal 28E ayat 3 gitu loh. Kita bebas melakukan pendapat, silakan buat kawan-kawan untuk berpendapat. Masalah politik, kita tidak ada menjelek-jelekan politik. Di organisasi kita juga kita sedang berpolitik. Saat ini pun kita lagi berpolitik gitu, kawan-kawan. Jadi Pak Ari, Ambo sedikit lah menjelaskan gambaran besarnya Jo. Mungkin kalau misalnya ini kan detail ya berupa instruksinya. Yang dimaksud dari Pak Ari tadi itu seperti ini kawan-kawan.
berpolitik itu tuh sah-sah aja, ya. Berpolitik itu tuh malah dianjurkan dalam agama, betul. Berpolitik itu malah, sangat-sangat, di apa ya, di bagi orang-orang baik kalau tidak berpolitik ya rusak itu, Sak tatanan negara kita, seperti ya itulah negara. ya. Jadi kalau orang-orang baik pada nggak mau berpolitik karena ada anggapan politik itu jahat, jelek dan sebagainya, justru politik itu tuh kan cara, metode ya, bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan bersama atau tujuan tertentu untuk kepentingan bersama dan sebagainya. Nah, maksud Ambo seperti ini kawan-kawan. Di IPSA ini adalah organisasi. IPSA itu bukan komunitas, bukan hanya perkumpulan, bukan hanya kelompok, tapi IPSA itu organisasi. Kita tuh ada landasan di ADART. Berpolitik dengan mempolitisasi IPSA itu berbeda, ya. Jadi berpolitik dalam keluarga pun kita juga bisa berpolitik, bagaimana kita menghadapi adik kita atau menghadapi orang tua kita, seperti itu ada politik ya. Dan mempolitisasi IPSA itu jauh berbeda ya, Berbeda. maksudnya. Jadi, janganlah maksud dari ADRT kita organisasi bersifat non politik, jangan di saat kegiatan-kegiatan IPSA, atribut-atribut IPSA kita pakai dalam, untuk tujuan politik gitu. Nah, misalnya kayak instruksi yang pertama ini ya, Ambo ingin menambahkan mungkin ya Pak Ari menambahkan poin-poin yang yang belum tersampaikan sekiranya gitu. Kita ada biasanya hampir seluruh cabang tuh punya IG tuh ya, punya IG ya kan. Terus kemudian kita punya grup WhatsApp juga, ada grup WhatsApp Korwil, ada grup WhatsApp cabang ya. Jadi kalau misalnya poin 1 ini nih hampir sama dengan poin nomor 3. 3. Nah, Ambo mungkin meluruskan di sini dulu biar lebih jelas. Sama-sama ada informasi di sini. Nah, perbedaannya apa? Nomor 1 ini nih adalah sebuah eksekusi, action yang dari kita. Semisal dari kawan-kawan punya dari DPC atau Korwil kan punya IG. Dari IG itu kawan-kawan buat konten terkait politik ya Untuk kan, atau mendukung salah satu paslon atau misalnya memberikan sedikit eee, dukungan berupa penjelasan terkait sesuatu yang ada kaitannya dengan politik 2024 besok ya, atau itu pemilu dan ditekankan dulu. sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Action itu tuh tidak boleh, dilarang karena kita organisasi ini, IPSA ini bersifat non politik. Tetapi di poin ketiga, nah di poin ketiga itu tuh kenapa kenapa mirip tapi berbeda? Ini nih bukan action dari kawan-kawan, artinya ada sumber, misalnya ada berita di viva.co.id atau misalnya ada di sumbernya di Tribun, kan paling sering tuh ya, Tribun atau gelora.co atau As semacamnya itu, teman-teman nge-share itu tuh di platform-platform IPSA gitu. Nah, itu yang kita hindarkan, kita larang gitu, jangan sampai informasi-informasi itu tuh disebarkan melalui ranah-ranah wadah-wadah IPSA gitu. Nah, apa tujuannya? Kalau kita bayangkan kawan-kawan, semisal cabang A dukung salah satu partai, partai A semisal ya. Nah, di cabang di Sumatera misalnya, cabang B dukung partai B gitu ya. Bayangkan betapa terpecahnya kita, apalagi dengan situasi politik saat ini di Indonesia, itu kan ada polarisasi di sana. Bagaimana kita bisa bersatu dengan cara-cara seperti ini, dengan konsekuensi dan resiko yang kita ambil kalau misalnya kita lakukan hal ini ya, teman-teman mengabaikan instruksi ini, mengabaikan landasan ini, terpecah kita kawan-kawan. Padahal tujuan IPSA itu apa? Menghimpun dan membina Pembina. generasi muda sulit air. Berpolitik silahkan saja, tapi ada ranahnya. Bijaklah dalam berpolitik. Artinya teman-teman tahu kalau misalnya eh, kalau teman-teman berpolitik kan, berorganisasi di IPSA, tetapi tidak tahu gitu cara berorganisasi kan sangat disayangkan sekali gitu. Dan itu adalah hal yang sangat disayangkan dan memalukan sekali, ya kan? Niatannya baik, tetapi itu mengerti terhadap organisasi aja tidak bisa gitu. Yang parahnya lagi kita sama-sama tidak ingin mengerti kan, tidak sama-sama ingin tidak memahami ya itu yang berbahaya. Belum apa-apa tapi udah komentar, udah berasumsi negatif, ternyata toh tidak mengerti gitu, tidak dibaca ataupun dan sebagainya. Nah, artinya seperti ini kawan-kawan.
Dan tujuan ini nih bukan untuk anggota IPSA ya, tapi untuk DPC maupun Korwil. Teman-teman punya wewenang, punya kuasa di sana, punya hak sebagai pimpinan. DPC itu aja panjangannya Dewan Pimpinan Cabang, Nah, Korwil Koordinator Wilayah ya. Jadi pimpinan-pimpinan ini yang punya wewenang, yang punya hak dalam maupun di konferensi mendatang ya teman-teman yang punya hak suara gitu. Selebihnya cuma punya hak pendapat gitu, berpendapat boleh. Tapi kalau misalnya kita ada voting ataupun musyawarah, suara teman-teman nggak akan dihitung seperti itu ya. Nah, dan paling pentingnya lagi, kita tujuannya ini baik ya. Tujuannya untuk tetap menjalankan organisasi IPSA ini dengan damai, dengan adem. Tujuan kita untuk menghimpun dan membina generasi muda Sulit Air. Kita untuk kemajuan Sulit Air dengan cara-cara yang elok, yang baik. Pahamilah ADRT sebagai landasan Al-Quran kita di IPSA ini. Seperti itu. Mungkin ya lanjut tadi seperti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ketua, agak repot tadi. Apa Oke. kebetulan. Siap. Kawan-kawan, assalamualaikum. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi komandan, awak ikut melurian ketua, maksudnya biar sharing-sharing sih, ndak apa yang disampaikan oleh Pak Ari atau ketua sih menurut wak lah sesuai dan punya landasan yang kuat gitu. Tapi wak bisa minta tolong Pak Ari untuk slide terakhir, mungkin awak mic-nya agak talai tadi Pak Ari. Dan Slide ada terakhir. mendengar cuma beberapa poin gitu. Yang mana Pak? Yang itu atau yang Hal-hal yang diperbolehkan. yang ini? Atau sanksi. Ya, Atau yang sanksi? tidak diperbolehkan. Nah, untuk yang not tidak diperbolehkan itu Iko yang poin not. Mungkin ada pertanyaan Pak Ketua. Oke. Iko sih kayaknya sih sebenarnya ndak ke awak sih. Kalau awak pribadi ya memang ndak dibulian kok berpolitik karena Iya. memang kan pegawai lah, alhamdulillah gitu. Jadi memang tidak punya bisa diberhentikan lah ancamannya kalau misalnya berpolitik. Cuman awak mungkin mempunyai kawan-kawan lah di sekitar IPSA yang menurut awak ada ranah-ranahnya atau potensinya menurut awak memperhatikan entah di sekitar sosial media inyo atau di sekitar itu yang memang inyo tertarik atau memang inyo agak perform di bagian itu gitu loh ketua. Awak mau nanyo tidak boleh melibatkan organisasi maupun anggota IPSA. Kalau organisasi kan sudah jelas ketua, kita awak apa yang berhubungan dan dengan misalnya menggunakan baju atau sosial media, awak sih sepakat. Atribut. Tapi kalau untuk anggota, apakah anggota tidak mempunyai kepribadian yang seperti Pak Ari tadi? Karena kan Pak Ari dan ketua mengizinkan untuk pribadi anggota untuk melakukan kegiatan politik. Benar nggak Pak Ari tadi? Ya, betul. Cuman kalau yang awak tangkap ada beberapa memang di IPSAGO yang berperan itu lah pasti orang yang aktif ketua di IPSA tersebut. Ya contohnya lah awak langsung contohnya bukan awak pribadi mungkin kurang aktifnya kurang, tapi awak ada posisi kebetulan di amanahan ketua gitu kan. Contohnya Petamburan, yang ranah-ranah Petamburan Ilham yang tadi sempat itu kan memang beliau saya lihat ini pribadi, tapi kan dia ketua dari Petamburan tersebut. Apakah memang unsur seperti apa yang tidak diperbolehkan itu, sedangkan inyo ndak mungkin maja asal-asalan gitu. Ikut lo anak IPSA ndak mungkin lo kata, tapi anak-anak IPSA yang di bawah naungan itu perasaan sih pasti punya komitmen dan pendirian juga sih. Kalau memang inyo misalnya membantu dan ternyata terlihat, wih kok nah IPSA sih yang berpolitik kok, apakah itu disalahkan juga gitu. Masih lebih dipertegas ya sih gitu. Kalau awak sih insya Allah Patua sih, awak sih insya Allah nggak akan mengarahkan ke situ karena memang awak pribadi Jadi tidak gini diperbolehkan. konteksnya ke anggota ya, penjelasannya ke anggota tuh misalkan tadi kan apa mencontohkan misalnya tadi Petamburan kan, ya mohon maaf buat Petamburan. Contoh karena contoh ya, awak contoh. kan Misalkan di IPSA, Ambo ketua IPSA Yogyakarta. Ambo secara pribadi Ambo bermain politik di suatu partai, salah satu partai. Tapi Ambo ada tanggung jawab moral juga di organisasi di IPSA. Yang dimaksud keanggotaan
Yang dimaksud keanggotaan, baik itu pengurus kan secara tidak langsung Ambo lah masuk keanggotaan kan, masuk keanggotaan. Jadi yang tidak boleh melibat keanggotaan tuh misalnya di dalam kegiatannya. Tidak boleh melakukan kegiatan politiknya di dalam kegiatan misalnya pengajian, kawan-kawan melibatkan anggota-anggota kalian misalkan, "Yuk dukung." Nah, jadi melibatkan anggota, "Ayo dukung," gitu loh. Jadi jangan sampai IPSA ini jadi alat politik atau politik identitas. Itu. Jadi politik identitas ini salah satu memang jadi apa ya, senjata bagi partai-partai politik untuk menjadikan organisasi-organisasi yang berbau organisasi yang kedaerahan itu dijadikan organisasi sayap. Mungkin kalau kawan tahu itu pasti ada, setiap partai-partai itu ada organisasi sayapnya. Nah, jangan sampai IPSA ini dijadikan alat politik, baik itu jadi organisasi sayap suatu partai dan melibatkan anggota-anggota. Kalau dia misalnya Ambo, misalnya ada anggota Ambo si Zaki, bukan di kegiatan IPSA, yuk Zak kita dukung. Namanya demokrasi, Rip. Demokrasi itu kalau kita melihat tokoh, itu bukan kita melihat dari segi penampilan atau segi partainya gede, tapi kita lihat visi misi apa yang mereka bangun gitu loh. Bukan menghasut, mengajak atau melibatkan anggotanya. Itu kan kawan-kawan punya hak Memang politik masing-masing. Jadi berarti memang unsurnya memang jangan sampai menekankan di titik sedang berorganisasi di IPSA, sedang kumpul IPSA, sedang agenda IPSA, nah ketua. Itu maksudnya. Oke, siap. Di luar itu sedang di warung kopi awak membahas politik dan rame mungkin masih bisa lah ditenggang nak. Masih bisa. Jadi Silakan, kalau Ambo itu ingin nggak apa-apa, menambahkan sedikit apa Pak Ari. Pak Ari, makasih banyak pertanyaannya itu kan luar biasa ya. Maksudnya pertanyaannya bagus. Ambo Ya, siap. apresiasi sekali. Jadi kok kan sebenarnya kalau awak lihat di apa kok di slide kok kan lain joleh kok. Ada dua orang tadi Pak Ari kan lah membuat kok. Ada dua gambar orang kan. Ini saya sebagai ajo secara pribadi, ini diri saya sebagai ajo secara organisasi. Nah, instruksi himbauan tersebut itu tuh kan untuk Korwil dan DPC. Artinya pimpinan, pengurus lah. Karena anggota IPSA itu tuh bukan berarti pengurus. Betul nggak? Jadi pengurus itu tuh udah pasti anggota, namun anggota IPSA itu belum pasti Itu bukan pengurus. pengurus. Nah, jadi gini, yang ditekankan itu tuh pada saat kegiatan-kegiatan IPSA. Jadi pimpinan-pimpinan, pengurus yang punya akses media sosial DPC masing-masing, atau misalnya kegiatannya kan banyak, ada yang main futsal misalnya ya, ada misalnya pengajian atau arisan, ada pun rapat-rapat bulanan atau rapat mingguan dan sebagainya. Di saat-saat kegiatan IPSA itu janganlah teman-teman melibatkan politik, jangan dimasukin agenda-agenda politik di sana gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman secara pribadi misalnya Pak Arif atau misalnya Pak Ketua Jogja tadi misalnya kan lagi pada saat di warung atau di kampus atau sebenarnya bahas tentang politik ya silahkan aja gitu. Dan kebetulan misalnya bersama anggota IPSA ya silahkan aja karena itu di luar kegiatan IPSA kan. Kegiatan. Ya silahkan saja. Tetapi jangan sampai pada saat kegiatan IPSA ya kan, pada saat kegiatan IPSA teman-teman malah memanfaatkan itu untuk kegiatan politik teman-teman. Barangkali teman-teman ada mendapat imbalan di sana atau misalnya mendapat ini kan sangat disayangkan sekali gitu. Kita organisasi kita sosial budaya udah jelas-jelas non politik ya dimanfaatkan dengan itu gitu. Nah itu maksudnya Pak Arif. Nah, semoga sampai lah. Ketua. Nah. Alhamdulillah itu jawab Wak. Sekedar maksudnya meluruskan karena ya kan yang kadang-kadang kan mau di ketua atau Pak Ari atau yang terpilih lah ketua di DPC ya ibaratnya Wak punya masa masing-masing kayak gitu kan, takutnya salah paham terlihat karena ketuanya bermain politik, anggotanya sebenarnya indah asal-asal maikian, mungkin ini setuju dengan pilihannya tapi momentumnya awak menilai itu takutnya kan beko iku anak IPSA iko berpolitik, sebenarnya kan indak selalu ke situ gitu, tapi yang salah berarti kan lah jelas di agenda IPSA awak menyalahkan atau tidak diperbolehkan untuk unsur politik, kalau di luar kan masih boleh. Itulah mantap, terima kasih banyak Ketua. Awak sekedar meluruskan, mohon maaf kalau ada kurang-kurang Pak Ari. Yo, makasih banyak Pak Ari. Ambo sedikit cerita ya kawan-kawan ya. Izin interupsi Ketua.
Silakan. Ini dari siapa nih? Nama dari cabang mana? RPR. Eh ya kita Atau alumni? tidak sebut apa-apa ya ketua, maksudnya takut terjadi kesalahpahaman, jadi nama disamarkan, semuanya disamarkan. Waduh, berbahaya sekali, anonimus sekali. Oke, ya udah nggak apa-apa, Ah, silakan. ini Bang, kan saya bertanya Bang. Jadi kan tadi banyak bahaskan politik. Ini politik terkhusus untuk presiden 2024 atau ke bawah-bawahannya, kan 2024 nih semuanya dipilih nih Bentak. dari kepala daerah dan lain-lain. Semuanya yang Nah, terkait dengan semuanya kan. Nah, kalau di daerah ya Bang, maksudnya bukan apa namanya? Bukan memilih sebuah orang politik itu. Jadi ada pemimpin itu kemungkinan mungkin ini orang Sumatera Barat atau orang Sulit Air. Nyo minta dukungan Bang. Mm, Rasanya kalau tidak kami dukung Bang. ya udah. Di situ Mm, mau tidak mau kan, gitu misalnya ini orang Sulit Air pengen jadi calon gubernur Sumatera Selatan misalnya. Itu kami yang anak IPSA dan orang SAS itu kan pasti mendukung. Yo, itu orang kampung awak kok, masuk dia tidak awak dukung. Itu solusinya Bang. Terima Oke, kasih Bang. terima kasih Jadi banyak. gini Bang pimpinan, mohon maaf. Oh ya, silakan lah Pak Ari dulu ya. Beko Ambo menambahkan aja. Untuk mendukung itu hak pribadi kalian. Kan di slide, coba Pak lihat slide-nya tadi kan. Oh ya. Di di sini kan ada nih pasal 6A itu kan tentang masalah pemilihan presiden. Pasal 19 itu tentang pemilihan kepala daerah. Berarti kan secara tidak langsung kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih itu silakan. Tapi konteks dalam kampanyenya, itu kawan-kawan tolong dicerna. Jadi di dalam kampanyenya, apa dia menggunakan di dalam kegiatan IPSA itu tidak dibolehkan. Tapi dia mengkampanyekan mau baik itu di luar walaupun dia orang pengawak itu silakan. Tapi kalau di dalam kegiatan itu tidak dibolehkan kawan-kawan. Jadi kenapa kita tidak ini bukan masalah kita kejam atau tidak. Kawan-kawan boleh berpolitik, hak suara kalian dihitung gitu loh oleh KPU gitu loh. Jadi dalam kegiatan kampanyenya yang kita lihat, kalau dia menggunakan dukungan itu, menyampaikan dukungan itu dalam kegiatan agenda SAS dan melibatkan IPSA, kawan-kawan harus di situ harus bijak karena anggaran dasar. Kita mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kawan-kawan memiliki dasar hukum tersebut, salah satunya pasal 7. Kalian boleh menyampaikan, di dalam kegiatan IPSA kami tidak boleh Pak bermain politik, tapi lepas dari kegiatan IPSA, Bapak pengen ngajak kami membahas tentang politik, tentang dukungan silakan, gitu loh, secara pribadi. Jadi apa Ambo menambahkan aja. Jadi Itu kawan-kawan. gampangnya gini, sial Ambo Nambo PR. Ajo aja lah ya. Si Ajo. Nah, udah Ajo. Atau sial apa udah aja lah udah. Jadi dah itu sah-sah aja karena itu hal yang wajar ya karena kan kita identitas kita tuh udah melekat gitu nggak bisa dilepaskan sebagai orang Minangkabau ya apalagi orang Sudai ya kan apalagi di IPSA cuman seperti ini ketentuan di ADRT itu tujuannya itu apa organisasi ini nih biar tetap netral nah secara organisasi kita tidak boleh mendukung ya secara organisasi tidak boleh mendukung namun secara pribadi atau berkelompok yang melepaskan atribut-atribut IPSA yang melepaskan simbol-simbol IPSA yang melepaskan kegiatan-kegiatan IPSA ya silahkan aja gitu nah, jadi jangan maksudnya di sini kita mendukung salah satu paslon atau pemimpin yang tadi kan orang awak kebetulan Bang kebetulan orang Iko orangnya lo orangnya mantap pintar dan sebagainya ya silakan dukung tidak apa-apa tapi jangan sampai agenda-agenda mulai dari pernyataan mendukung tadi atau misalnya agenda-agenda yang menjelaskan informasi-informasi terkait dengan hal itu yang informasi-informasi politik itu dalam ruang IPSA Ah, di ruang IPSA jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya personal, ya personal atau misalnya teman-teman buat grup lagi lah
Atau misalnya yang satu pilihan buat grup lagi ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan di luar IPSA gitu. Jangan, walaupun semua anggotanya IPSA tapi tidak ada embel-embel IPSA-nya, organisasi IPSA ya silahkan aja gitu. Nah, misalnya nanti ada kampanye dari pemimpin tersebut, kampanye di GBK semisal ya, di Gelora Bung Karno, jangan kita bawa atribut IPSA, kita bawalah logo IPSA, kita bawalah PDL kita kan, ada IPSA-nya, jangan gitu. Karena kita setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda. Bahkan pun orang Minangkabau bisa jadi dia nak pilih orang Awak kan, bahkan dia bisa milih orang Medan atau misalnya orang Jawa. Dan itu tidak bisa kita hindarkan karena semua pilihan ya pilih teman-teman. Nah, itulah cara kita berorganisasi. Itulah yang membedakan personal kita dengan organisasi. Organisasi kita tetap netral, tapi kalau kita punya pilihan ya silahkan aja dan itu dijaga oleh konstitusi. Nah, artinya intinya lagi sekali lagi pada saat kegiatan IPSA ataupun atribut-atribut IPSA ataupun yang terlibat dengan IPSA kita hindarkanlah yang berbentuk seperti itu. Kalau misalnya nanti pada aktualnya, pada prakteknya di lapangan nanti teman-teman ada mendapatkan sesuatu, biasanya kan feedbacknya berupa dukungan atau berupa kehadiran di acara-acara mereka atau misalnya berupa suara dan sebagainya. Ya feedback itu yang kita hindarkan. Ya, jangan sampai kalau misalnya ada terima dan lain-lain ya udahlah kalau misalnya tidak bisa ditolak ya udahlah ya, nggak bisa apa-apa. Cuman kalau kita kasih feedback berupa kayak kampanye melalui media sosial kita atau kampanye pada saat agenda-agenda Buat kegiatan sikap. IPSA, jangan sikap kita jangan diberi Nah, feedback itu karena jadi kita kawan-kawan udah harus jelas bijak. di organisasi kita dilarang gitu. Jelas ya, Pak? Ada tambahan dikit bang. Apa tuh? Jadi kalau kaca abang jangan apa namanya waktu pas pengajian atau apa. Kalau di daerah bang, mohon maaf sebelumnya, ngumpulin orang itu pasti waktu acara SAS. Nah jadi pas acara SAS dibuat undangan gini dengan penceramah ini dan di bawahnya garis besar ada sosialisasi dari bapak ini dari partai ini keturunan ini bla 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 bla. Itu satu. Terus ada lagi mungkin di luar dari itu, misalnya IMAPAR, Ikatan Pemuda Pelajar Pariaman. Itu misalnya dia ada tokoh dari Pariaman misalnya. Ini orang-orang misalnya orang Sumbar nih. Ini tokoh Pariaman atau dari Bukit Tinggi. Rata-rata itu, oh ini didukung oleh pemuda Pariaman, ini didukung pemuda Bukit Tinggi. Orang Sudut Air ditanya, kok nggak mau dukung? Padahal kita kompak nih, orang Sumatera Barat sama-sama gini-gini. Nah itu gimana tuh penjelasannya bang? Ya, kalau semisal seperti itu ya kita nggak tahu ya di ikatan-ikatan itu tuh ADRT-nya seperti apa. Barangkali non politik itu nggak dijelaskan di sana atau tidak ada bersifat non politik. Barangkali memang tujuan organisasi tersebut ya untuk itu. Tetapi di IPSA kita jelas ADRT kita tuh non politik. Nah, kalau misalnya berupa kalau ditanya IPSA kok nggak ada, kalau orang Sule Aie bisa aja sah-sahkan aja kalau ditanya kok orang Sule Aie nggak ada mendukung, kamu orang Sule Aie mendukung inyo. Tapi kalau misalnya ditanya IPSA kok tidak mendukung, IPSA netral ya, IPSA tidak ikut politik, IPSA non politik pak gitu. Makasih Ambo itu Pak Apo. Jadi Kebijaksanaannya. perbedaan secara personal itu tuh ya memang harus dipahami gitu. Personal dan Izin Pak, biasanya di luar dari itu sponsor besar kami dari sana Pak. Nah iya, maksud Ambo seperti itu. Kalau misalnya memang harap ya kalau misalnya feedbacknya berupa dukungan itu jangan bawa-bawa IPSA. Nggak bisa IPSA dijadikan Misalnya itu gitu. IPSA butuh dana. Telepon apa lupa kami butuh dana. Itu pas minta tolong, tidak awak tolong amat selawat juga kira. Barat hati nurani rasa dun sana awak tiba-tiba kira-kira. Nah, apa kira-kira Pak? Membana aku Pak. Takut salah sabut kok. Jadi gini kawan-kawan harus bijak untuk menyikapi hal itu. Jadi kawan-kawan bedakan tanggung jawab secara organisasi dan tanggung jawab moral kalian. Nah, maksudnya bagaimana sikap kalau Ambo menanyakan kembali ke apa gimana? Gimana kebijaksanaan apa untuk mengontrol kawan-kawan? Apakah ini udah pas sesuai ADRT kita atau tidak gitu loh. Jadi kawan-kawan Kalau bijak menurut lagi. Pak Ari, menurut Ambo sebenarnya simpel aja. Jadi ya kalau semisal itu memang
apa ya, jadi salah satu tempat kita bergantung ya. Ya ampun, seperti yang di awal tadi, kalau misalnya mereka memberi sesuatu ya silahkan aja, tapi kalau kita yang diharapkan untuk memberi feedback berupa suara atas nama IPSA ya, itu jangan. Karena disitulah letak kebijakan kita gitu, kebijaksanaan. Atau semisalnya, kalau memang mereka, tidak mau memberikan kalau misalnya tanpa ada feedback seperti tadi ya, berupa dana, kalau nggak ada feedback mereka nggak mau ngasih dana lagi, kan masih banyak cara-cara lain. Dalam kegiatan kan kita tidak hanya, me me mengandalkan, hibahan ataupun, sumbangan, tapi ada juga sponsorship, ada juga berupa, dana galang dana dari, warga SAS dan sebagainya, ya kan itu sah-sah aja. Ma Benar Pak, benar. Tapi biasanya kita kan misalnya yang bilang kan misalnya di IPSA tidak boleh kayak gini. Siapa yang ngasih tahu? Tidak mungkin kami bilang dari DPP pun tidak boleh DPP IPSA. Kami buat nama DPP IPSA situ. Bagi kira-kira Pak, tapi orang SAS Aiko keceknya kan nak ditolong keceknya kan. Emang DPP SAS ngasih dana ke kalian cek ya. Bagi DPP IPSA emang ngasih dana ke kalian cek ya. Pak kira-kira Pak, kami dana dari SAS nggak? kayak SAS gini aja, mensupport apa, Ketua, nggak? gini kawan-kawan, ketua. jadi gini, teman-teman kalau berorganisasi, siapa Pak RPM ikut konferensi nggak? Ikut, Yang tahun lalu ikut konferensi. ikut. Alasan tidak mau menyebutkan nama kenapa? Ya, emang kenapa Pak? Ya ini kan maksud Ambo, apakah malu atau misalnya takut atau misalnya, sungkan atau apa alasan Orang kenapa? Suli Ai CME tinggi, itu intinya orang Suli Ai CME tinggi. Ya. Ya kita kita di sini kan, forum formal gitu, sosialisasi, tidak ada mencemooh di sini, kita sama-sama belajar Sah-sah gitu. aja Eh, kawan di berpendapat Siko itu ya sah-sah format aja. Pak di luar digunjing. Ya, ya. Ya jadi, kita ya Tidak Ketua sama-sama Ilham, setuju tuh ah? kita sama-sama pahami gitu, kalau misalnya teman-teman ada di IPSA, kita ikutin cara-cara berorganisasi berdasarkan ADRT IPSA. Kalau semisal teman-teman ngerasa, DPP tidak memberi bantuan, dibacalah di ADRT, apakah ada kewajiban DPP dalam, memberikan, bantuan finansial. Karena kita sendiri pun tidak punya Iya itu ketua. Sebenarnya itu nah ada masuk benar juga. Setuju kami kalau itu ketua. Tapi kan balik lagi, kami kan mendukung putra daerah kami. Misalnya apa kurang orang itu. Ini biasanya kok kami perlu dana, gas lah, aja kirim proposal aja. Langsung jadi. iya, tapi Tapi kalau pas misalnya ibunya memberikan minta feedback, tolong, jangan, nggak boleh, itu dilarang di organisasi kita. Udah itu sekiranya udah clear ya. Tapi misalnya nih kalau kalau teman-teman memang tapi mendapatkan kalau dana, ini tapi maksud Ambo kalau seperti ini. misalnya Seperti lanjut ini, tua. jadi itu kan salah satu opsi. Biasanya itu tuh atau mungkin teman-teman udah, malas mencari opsi lain ya, atau misalnya keenakan dengan opsi tersebut jadi sehingga ya melupakan opsi-opsi lain gitu. Biasanya itu bukan hanya dari itu gitu sumber teman-teman bisa mendapatkan, dana untuk kegiatan. Banyak cara lain Ambo bilang, Nah, berupa bidang-bidang Berupa jualan bisa, atau jualan misalnya di jualan bidang merchandise IPSA-nya. bisa, menawarkan sponsorship atau misalnya teman-teman Iyo, bisa menawarkan kalau sesuatu. mungkin di ibu kota bisa ketua, di Sumatera ke orang ke Rajo, yaitu jadi yang instan lah misalnya kami perlu dana, langsung ngajukan proposal, coba apa tuh alay. Ya Jadi artinya bukannya kami dimanapun, tidak dukung dengan aturan DPP kok, jadi kalau ini kami tidak aturan DPP minta ya, ini aturan ADRT. Ya, DRT aturan bukan ADRT, hanya DPP. ADRT kan dibuat yang ADRT kan dibuat DPP yang buat kan, Tidak, itu ADRT saya yang itu buat. bukan, itu dibuat tolong kita IPSA di bersama. konferensi kan. Berarti Itu nggak tolong datang dicatat konferensi ini kawan-kawan. Bapak nih. Makanya Konferensi ketua titik koma sih bahasa tuh setuju nyo. Itu bahasa tadi. Jadi ya gini jadi kawan-kawan. Jadi tolong dicerna. Ya silakan kawan pengen ngajukan proposal itu silakan dalam kegiatan. Tapi apabila eh, keanggotaan dari kawan-kawan di cabang pimpinan itu tidak boleh memberikan feedback.
atau mengkampanyekan. Ya kalau secara pribadi silakan kawan-kawan untuk mendukung, mengajukan proposal itu silakan. Tapi ingat, kawan-kawan bijak, kawan-kawan sudah dewasa, bisa membijak. Tanggung jawab, ini masalah tanggung jawab moral gitu loh kawan-kawan. Jadi Jadi kalau kawan-kawan kayak sosial media seperti sosial media Instagram gitu-gitu awak mendukung ya orang itu kampung tidak boleh awak itu kawan-kawan. tidak boleh tuh. Sosial media apa IPSA? Ya IPSA misalnya, Nggak boleh, awak dukung orang kampung awak tuh. nggak boleh. Bisa, Tidak kawan boleh ya. Ya, pimpinan tidak boleh ada orang sudun mengupload sana di nampak. media sendiri. Kenapa? Ya di grup misalnya di Instagram IPSA atau SAS itu Nah, tidak boleh upload itu nggak boleh kalau Iya tidak misal boleh ya. Oh, di sosial media iyalah IPSA tidak boleh lah. iyalah kalau tidak boleh ketua. Agak kurang lah sudun sana nampak. Nggak ada kaitannya sama Itu Dunsana ya bukan ini masalah kawan-kawan. sana, Jadi kawan-kawan. Mungkin Iya ditanyakan lah. kembali. itulah permasalahannya tuh ya pemahaman Masalah gini terkait itu. apa namanya membedakan rasa Dunsana dengan berpolitik aja tidak bisa gitu. Kamu mohon Iya, maaf kawan-kawan. Jadi perbedaan kita berdunsana itu apakah bisa dijadikan apa ya? Berdusana itu bisa kita gambarkan dari kita berpolitik. bisa lah. Bara sudun sana awak. Tidak Bara so lah. Kalau toleransi misalnya awak sudun berpolitik sana. itu memang atas dasar kemauan dan apa yang kita pikirkan, Lah, iya latar kan belakang kemauan kita. tuh kan dari sudun sana tuh kan ada kemauan. Rasa dunsana Saling itu berbagi, saling tidak. mentoleransi, tolong Itu menolong kan itu salah. sudun sana. Jadi Awak mensupport apa tuh kalau menolong, tolong misalnya menolong. kalau misalnya kita ini kawan-kawan balik lagi ya ini organisasi IPSA, ranahnya IPSA. Kalau misalnya SAS ya silakan SAS beda lagi nanti pembicaraannya. Tapi Jadi kalau misalnya kalau IPSA berarti saya sama bisa beda ketua. kita independen, beda. Oh, berarti kalau misalnya orang saya minta tolong, sorry Pak, kami independen. Itu jawab. Nggak baik itu, Dada. Secara organisasi kita independen. Secara Ini emosional kita apa ya? dengan SAS itu ayah dan anak. Itu dipahamin dulu kawan. Ayah dan anak, ayah minta tolong, tidak buat tolong, baca roh. Hai, izin Ini ketua, kawan-kawan. gabung. Ini kita Dalam record ya kawan-kawan kegiatan ya. kita Mungkin ini nanti kalau misalnya apa ini kita record, kita upload di YouTube ya. Jadi apapun yang teman-teman ataupun intensi atau misalnya niatan kawan-kawan di sini apa, mau trolling, mau apa, tapi ya kita tetap secara formal, secara jelas tujuan kita ya untuk itu memahami terkait ADRT kita. Iya. Kita Iya kan awak berorganisasi, ada cara-cara organisasi kita, iya ada maksudnya awak di situ ada diskusi attitude gitu kita, etika. Ini sosialisasi. Kalau terkait yang hal Iya. pertanyaan ini berupa diskusi ya silakan aja. Tapi kita record. Oke, siap. Artinya niatan Ketua. kita tuh Siap, harus diperbaiki lagi lah. Yang Izin baik. ketua, Pak Ari. Mungkin kalau menurut awak memang perlu penegasan balik ya ketua atau Pak Ari. Karena kan berarti kan secara tidak langsung kok, entah serius entah tidak kok bahasan yang tadi barusan didengar kan kan. Serius lah, kok diskusi yuk. Ayo, ada beberapa cabang berarti yang memiliki ketergantungan dana dengan unsur politik. Menawak tangkok Pak Ketua atau Pak Ari, apakah ada kebijakan menenggang dengan ADART dengan cabang tersebut atau memang floor indak diperbolehkan? Mungkin awak tinggal menegaskan karena kan kalau lah yang di bawah mode itu serba salah juga kalau diperdebatkan dan peranan cabang IPSA tersebut sih awak bingung. IPSA cabang itu peranan bana untuk bisa membantu orang politik itu untuk naik gitu. Apakah sebesar itukah peranan IPSA tersebut ataukah memang ada cara lain yang mau dikecek ketua tadi kan? Kalau solusi dari Ambo kalau memang udah ketergantungan, jangan bawa nama-nama IPSA. Jangan bawa atribut IPSA. Kalau misalnya SDM di IPSA di daerah teman-teman itu memang mendukung paslon tersebut, ya kan? Dananya mungkin kawan pakai untuk kegiatan IPSA. Tetapi ketika ada agenda kampanye atau misalnya agenda dukungan dan sebagainya, itu tuh teman-teman lepas semua atribut IPSA, lepas semua ke apa namanya latar belakang sebagai anggota IPSA atau pengurus IPSA di daerah tersebut dilepas. Dukung silahkan dukung. Ya, jadi intinya IPSA tetap netral kawan-kawan. Jadi kegiatan IPSA kita nggak boleh ada agenda-agenda politik. Tapi kalau misalnya teman-teman sepakat, ya di luar IPSA, misalnya di luar kegiatan IPSA, teman-teman yang
sama-sama anggota IPSA nih ya, misalnya di cabang Siap. Batu Raja ya, cabang Batu Raja sama-sama anggota IPSA, tetapi tidak dalam kegiatan IPSA, teman-teman udah sepakat kalau kita mendukung calon ini, dukung orang awak ini dan sebagainya, ya silakan aja, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau misalnya dalam agenda IPSA, melalui media sosial IPSA, emang nggak ada cara lain gitu kawan-kawan. Masa teman-teman nggak bisa buat media lain Di gitu yang di lain selain IPSA, kurang kurang kreatif apa teman-teman. Jadi IPSA ini udah jelas ADRT-nya udah ada, kita nggak boleh mendukung. Tapi kalau misalnya ada feedback yang dibutuhkan, dilepas semua atribut IPSA-nya, dilepas apa embel-embel IPSA-nya dilepas semuanya. Nah, menurut Ambo itu udah sebuah Berarti solusi ya. aku tidak membantah ketua, berarti maksudnya yang tadi mungkin sedikit tinggi mungkin ada ketua, mohon maaf ketua. Berarti kalau untuk Instagram atau dan lain-lain itu kan tidak boleh tidak ketua. Tapi jadi ada tak solusi kira-kira yang betul kata kata Abang Arif tadi ya, solusi yang bagus tuh kira-kira gimana tuh? Ya tadi Ambo Misalnya orang sampaikan putra tadi, daerah putra daerah tadi yang yang Ambo ya sampaikan tadi paling ndak itu didengar apa, Pak? ya kan berbentuk itu ya kami berarti kami di luar konteks IPSA, berarti maksudnya Betul, di luar konteks kan orang IPSA. bukan Jadi maksudnya nggak usah dibawa nggak IPSA usah lagi. dipermasalahin IPSA-nya. Misalnya apa dari daerah mana? Sungai Lilin misalnya ya. Berarti pemuda Minang Sungai Lilin. Nah, silakanlah pakai headline itu. Ya silakan aja. Tapi kalau misalnya IPSA yang dijadikan Tunggangi, headline-nya ditunggangi ya jangan gitu. jangan. mungkin kami yang pemuda-pemuda Sumatera, aku mungkin ada namanya pemuda-pemuda gabungan Minang ketua, maksudnya dari struktur bola kaki atau apa kan, biasanya dari Pariaman, Malalo dan lain-lain tuh biasanya ada kayak ya namanya kadang dipakai namanya IPSA juga kalau dari Sulit Air IPSA. Nah itu biasanya dukungan-dukungan itu ya dari grup-grup tersebut atau dari Instagram tersebut. Jadi Ya. kadang tanya kan, oh cek iko IPSA ya ceknya, tidak boleh dukung awak rasa dan sana awak tak ada ceknya. Itu aja. Tapi kalau Nah, memang itu tidak boleh, kawan-kawan ya bedakan masalah pribadi dengan organisasi. Kalau masalah dunsana itu kan secara personal awak tuh. Secara bukan masalah organisasi itu pribadi berbeda atau lagi. apa. Ya, Iya kan jadi balik lagi. Kalau yang memakan komentar negatif itu tak bisa kita kontrol, Pak. Siapa lah tadi kan. Komentar-komentar negatif itu kan tak bisa kita kontrol. Apa kata Ya. orang ya terserah, bukan itu kan itu. perspektif orang. Iya, Kalau misalnya Tapi, mereka secara tidak langsung itulah politik. Cara ingin menjaga tadi dengan cara menekan tadi. Makanya kawan Eko kan bingung loh yang bertanya kena. Caranya berpolitik iyo dengan inyo menekan kawan-kawan tadi ndak do rasa dun sana. Kalau aku sih memang agak beda sih konteks dun sana. Cuman memang ada beberapa hal yang awak tadi nih awak tanyaan KDPP gitu. Tapi kalau pembahasan itu memang agak bingung juga sih. Inyo yang kamen calon awak kan lado kan masa awak lado gitu loh secara personal pribadi, tinggal mengumpuan yang penting kan ndak embel-embel IPSA. Mungkin itu sih kece DPP secara garis kerasnya nak tuh ya, oke, siap. Ambo nyo tanyo sama kawan-kawan gitu. Mari, saya bertanya. Nah, yang Ambo tanyoan kini dalam agenda hajatan politik ini apa sih outputnya? Kalau Nah, teman-teman itu. politik Kalian tuh apa? tahu nggak apa outputnya tuh apa? Oke, ketua, izin ketua. Ambo bertanya gini, yo boleh dijawab Ilham kalau bisa menjawab. Outputnya tuh apa sebenarnya politik ini? Oke, sebelum menjawab ketua, saya juga sedikit menyampaikan, takut kelupaan nanti. Tadi saya udah mikir juga yang saya pertanyakan. Terkait kemarin ada edaran di Korwil, saya dapatnya dari Korwil. Jadi sedikit ada kita bahas lah. Juga ada edaran juga dalam grup besar IPSA. Kenapa saya pertanyakan begitu? Terkait saya sangat setuju ini. Jangan gunakan IPSA sebagai kendaraan politik, teman-teman, begitu. Saya setuju. Cuma kan saya nomor 2 yang saya pertanyakan. Nih. Yang poin nomor 2 itu ialah sebentar. Tidak menghasut, mengajak, dan atau merayu seluruh keanggotaan IPSA untuk terlibat dalam kegiatan politik.
Ya, benar. Jadi menurut saya itu dari edaran itu rancu begitu. Itu kan tidak menghasut, itu kan jadinya jatuhnya edaran itu untuk perorangan, bukan DPC. Adanya interaksi antara orang dan orang gitu, bukan antar organisasinya. Jadi menurut saya hal yang baik itu adalah himbauannya itu ialah oh, boleh menjaga boleh menjaga atau boleh menjaga menghasut anggota, apa maksudnya ini dulu? Enggak, tunggu sebelum itu kan Ambul ada kok pertanyaannya Boleh dari menjaga, boleh menghasut anggota, syaratnya lepaskan organisasi untuk sementara waktu. Itu hal yang lebih bagus gitu. Jadi ini merasa ini saya edarannya ini untuk perorangan gitu. Jadi Pak Ilham waktu Jadi, penjelasan ini mendengarkan nggak kira-kira tadi? Waktu penjelasan nomor 2 ini saya mendengarkan ya. saya. Berarti sekarang Tapi itu cuma penjelasannya udah bagus. Penjelasannya udah bagus ketua. jadi Udah dijelaskan dengan baik. Jangan gunakan organisasi ini untuk berpolitik ketika dalam kegiatan politik, benar. Ketika dalam kegiatan IPSA begitu. ya jadi gini. Alhamdulillah saya sampaikan juga, saya memang selalu anggota partai juga. Dan alhamdulillah juga selama ini saya juga nggak pernah di agenda-agenda IPSA menggunakan kepentingan politik saya di agenda IPSA. Alhamdulillah Tapi, kalau seperti itu ya. Jadi gini. Tapi pertanyaannya sudah sampai nih, Pak Ilham. Di SAS kita itu benar juga ini tadi Bang PR nih, PR ini RPR ini. Di SAS sendiri yang kita dapatkan. Nah ini kan melebar sekarang nih posisinya nih, melebar sekarang penjelasannya nih. Melebar sekarang dari yang ditanyakan tadi melebar. Itu saya sampaikan sedikit ya. Satu-satu dulu. Diminta oleh ya. Satu-satu dulu dari mulai surat himbauan tadi, mulai dari poin ke nomor 2 ini kita jelaskan dulu nih, biar nggak putus, biar nangkap gitu maksudnya apa. Jadi kalau kita udah maksud saya ketua tangkap dulu ketua baru dijelaskan sapu bersih gitu. Di sini ya yang poin nomor 2 ini ya. Nah, kalau misalnya sudah terima surat himbauannya, dilihat nggak itu tujuannya untuk kepada siapa? Benar untuk DPC, cuma bahasanya itu sebentar dulu. Oh, saya menolak. Didengar dulu, makanya kalau bisa nggak didengar, nggak mengerti nanti. Didengar dulu nih penjelasan kita. Jadi subjek tujuan dari instruksi ini subjeknya siapa? Subjek itu siapa? Subjeknya itu untuk DPC, Korwil, Dewan Pimpinan Cabang, artinya pengurus IPSA. Pengurus IPSA itu udah pasti anggota IPSA, tapi kalau anggota IPSA tidak pasti pengurus IPSA. Pengurus IPSA itu punya privilege, mereka mengontrol terkait media sosial IPSA, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan IPSA di cabang-cabang maupun di sekelas Korwil. Oke. Poin nomor 2 ini ditujukan untuk pengurus IPSA. Tidak menghasut, mengajak, dan atau merayu seluruh keanggotaan IPSA untuk terlibat dalam kegiatan politik. Notes-nya apa yang sudah dijelaskan Pak Ari tadi? Notes-nya itu dalam kegiatan IPSA apapun itu, mulai dari arisan atau pengajian. Kita melakukan hasutan atau misalnya merayu atau membujuk atau mengkampanyekan mendukung salah satu paslon itu dilarang dalam kegiatan IPSA. Tapi kalau misalnya di luar IPSA, pribadi kita ya secara personal, secara pribadi ya sah-sah aja, misalnya sedang menggaleh di toko, di kedai, awak mengkampanyekan salah satu paslon, ya silakan aja, sah-sah aja. Jadi tidak menghasut, mengajak atau merayu itu tuh diksinya udah pas, karena rata-rata karena kita sekarang di politik 2024 ini kita melihat situasi kondisi terjadi polarisme di masyarakat kita ya. Kampanye sekarang itu tidak terkontrol, ada yang black campaign, ada yang kampanye hitam dan sebagainya, kampanye yang ras yang sara dan sebagainya, politik identitas. Nah, itu yang kita hindari gitu. Diksi ini tuh udah tepat malah. Oke, paham ketua, paham. Cuma ya saya cuma menyampaikan menurut saya gitu, saya berpendapat aja lebih bagusnya begini. Udah masuk itu, aspirasinya udah masuk. Udah bagus sudah, nggak apa-apa, setuju saya. Cuma sedikit saya juga menanggapi nih dari saudara PRP ini. Mungkin situasi yang mereka gunakan itu mungkin agenda politik yang terjadi di tempat mereka itu terjadi juga tempat saya ketua. Di mana di SAS itu semua rata-rata orang itu berbicara politik. Bahkan
mereka sama-sama lain, ada yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi kalender. Kemarin minggu lalu kita pengajian bagi-bagi kalender politik, ada 3 partai politik yang lagi sedang bagi-bagi kalender. Jadi kita ada kegiatan pengajian dimanapun di sana IPSA juga terlibat, kita mendengarkan, diajak diskusi. Itu bagaimana menurut ketua itu? Iya, Ini balik lagi. Pak Ari mau jawab dulu? Ya silakan boleh Pak Pak Ari. dulu, boleh Pak dulu. Ah, jadi ya sekiranya udah diulang-ulang berkali-kali ya. Jadi apapun terkait dengan politik 2024 di tahun ini, di tahun 2023, kita IPSA sudah jelas cara berorganisasi kita berdasarkan ADART. Kita organisasi bersifat non politik. Apapun pembahasan terkait politik pada saat kegiatan IPSA itu kita hindari atau tidak diperbolehkan ya. Balik lagi jawaban-jawaban Ambo terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya ada pemberian kalender atau pemberian dana, ya sudah terima saja. Tapi kalau misalnya feedbacknya berupa dukungan pada saat kegiatan IPSA ya, atau misalnya outputnya produksinya seperti IPSA, kegiatan IPSA, misalnya teman-teman adakan seminar, nanti diundang ya, kemudian dibahas di situ, akhir-akhirnya disuruh dukung. Nah itu yang tidak dibolehkan. Feedback tadi itu yang kita tidak bolehkan. Tapi kalau menerima ya sah-sah aja kalau menurut Ambo ya Pak Arya. Karena kan mungkin ada mungkin ada kebutuhan dan sebagainya yang teman-teman tidak bisa tolak ya, tidak bisa dipungkiri, ya silakan aja terima. Tapi feedback kita jangan bawa embel-embel IPSA, jangan bawa perwakilan dari IPSA gitu. Karena itulah yang memecahkan kita. Ya gini lah, Ambo ingin kasih penjelasan ke kawan-kawan. Semisal teman-teman di Petamburan gitu, memilih A gitu. Kemudian di Jogja memilih B. Gimana rasa berorganisasi kita, padahal tujuan kita menghimpun dan membina kan. Tujuan kita aja di cabang-cabang bahkan belum ada yang bisa mencapai itu, membina teman-teman kita, menggali potensi. Tapi kita udah bawa menunggangi IPSA ini untuk ke ranah politik. Nah, jadi rasanya Tapi kayaknya ketua belum ada oknum yang menunggangi IPSA ini menjaga agenda politik, belum ada. Belum ada. Alhamdulillah berarti kita sebutkan gitu kan. Jadi Ini kan cuma itu daripada Bang terjadi- PRP itu kayaknya minta solusi gitu Mana daripada dia dirayu, terjadi- dikasih. ya solusi Nih dikasih nih sumbangan. Gini, Ikutlah kegiatan katanya kan. Kalau ada solusinya itu ada bantu itu ketua. Apakah gini aja? Apakah cuma sekedar benefit uang aja kalian menjual hak suara kalian untuk mendukung orang? Gitu loh. Menggunakan IPSA untuk mendukung seorang. Jadi kalau menurutku, ya silakan aja mendukung warga kita orang sulit air. Itu kan dukungan secara pribadi. Kan udah jelas tadi pasal 6 berkaitan tentang pemilihan presiden. Berarti kan secara tidak langsung Pak Ilham, Pak Kemal itu kan punya hak suara. Silakan aja mendukung gitu loh. Kalau nggak mau masukin proposal silakan gitu loh. Jadi kalau dalam kegiatan IPSA itu memang tidak dibolehkan. Makanya tadi bedakan urusan pribadi dengan urusan organisasi. Gitu loh kawan-kawan. Makanya kadang ada yang dijual. Yang dijual kan warga IPSA, warga SAS yang dijual kan. Tapi kalau tetap melakukan bagaimana ketua? Mau dipecat kan mereka, sedangkan mereka itu keluarga kita. Ya kita kan nanti ada tindakan-tindakan, bukan tindakan kita untuk mencemarkan nama baik kawan-kawan, tapi di sini ada pencemaran organisasi. Apa tindakannya dari DPP melakukan tindakan apa itu? Peringatan atau melakukan audiensi? Apa sikap-sikapnya nanti tindakan buat kawan? Itulah gunanya kita menghimpun dan membina kawan-kawan. Di sini kan kita tidak saling menggurui, tapi kita saling menjaga gitu loh kawan. Jangan sampai sosialisasi ini membuat kita pecah gitu loh. Kita menjadikan satu suara gitu loh kawan-kawan tujuannya. Jangan sampai cuma sekedar duit, hubungan dunsana kita di organisasi IPSA pecah gara-gara urusan toko satu orang. Itu kawan-kawan. Apa benefitnya buat cabang kalian untuk mendukung orang itu? Apa yang dia bisa kasih? Duit doang. Apa nggak bisa dikasih dengan hal yang lain? Nah, itu dipertanyakan juga kawan-kawan. Kawan harus bijak. Jangan sampai kawan dijadikan alat. Walaupun orang itu punya duit banyak, tapi kalian dimanfaatin. Ya kalian kan punya kebijakan masing-masing. Dewasa berpikir, apakah hal ini merugikan Anda atau tidak? Atau menguntungkan?
Atau setelah dia terpilih apa benefit dia buat cabang kita? Lalu bagaimana Bang Ari? Lalu bagaimana yang mencalonkan diri itu ketua DPC-nya Bang Ari? Mereka kompak untuk memajukan ketuanya bagaimana Bang Ari? Ya, Ketua silakan DPC aja, tapi IPSA jangan dan bawa-bawa embel Bang Ari. IPSA, Kita nggak jangan bawa-bawa melarang, embel Pak. IPSA. Kita nggak melarang. Kan itu konteksnya tadi beda kan urusan pribadi dan tanggung jawab organisasi gitu loh. Misalnya di suatu daerah, di Bengkulu itu misalnya di suatu daerah kota Bengkulu, ketua DPC-nya maju DPC SAS-nya, IPSA-nya dan SAS-nya gak bergabung. Tapi kayaknya terlalu besar kita untuk menindaklanjuti terlalu ke bawah. Sedangkan kita kan maju ada RT. Organisasi kita pun belum legal. Terlalu ini bagi saya untuk daerah ya, untuk terlalu daerah ya. Enggak, ini semuanya sama, Ilham. Jadi semuanya sama, baik kelas cabang maupun Korwil tuh sama. Inilah cara kita berorganisasi. Kalau misalnya teman-teman belum paham kita organisasi, balik lagi ya, ada ADRT itu tuh landasan kita. Jadi makanya Ambo tanya kan kawan-kawan, kalau misalnya nggak ikut koperasi ya nggak tahu gitu. Taunya ya bisa ini sebagai komunitas kita tuh Komunitas. ada aturannya, ketentuannya, ya bijak lah dalam organisasi gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Pak Ilham tadi, ada kondisinya, kalau misalnya ketua DPC-nya mencalonkan ya kan, terus anggotanya semua sepakat, ya silakan, dia bagus lah. Kalau bisa sepakat dukungnya bagus silakan. Tapi jangan bawa IPSA. Paham nggak? Itu kan itu udah jelas gitu. Ya sebenarnya teman-teman kalau misalnya kreatif ya bisa dicari jalan keluarnya gitu. Artinya ya kalau misalnya nanti semua anggotanya sepakat mendukung ya silahkan, tapi jangan dibawa dalam kegiatan-kegiatan IPSA, dibawa dalam kegiatan, dilepaskan dulu IPSA-nya gitu. Karena kita menghargai gitu, menghargai ini ADRT, ini organisasi udah umurnya 70 tahunan lebih. Nah, kita hargai para leluhur kita menciptakan organisasi ini bukan bukan sesuka-suka kita Setuju gitu. ketua, setuju. Ya. Tapi takutnya itu Bang PRP keluar tuh. Carikanlah solusi yang terbaik tuh. Ya, kawan-kawan kan bijak. Maksudnya kita kan memberikan sosialisasi ini biar kawan-kawan paham. Jadi gimana cara pimpinan-pimpinan cabang memberikan sosialisasi kepada kawan-kawan, berembuklah kalian-kalian di cabang gimana sikap kalian terhadap kondisi situasi di cabang masing-masing gitu loh. Kalian kan punya kuasa di situ. Menjaga marwah IPSA itu bagaimana? Jangan sampai marwah IPSA itu dirugikan, tapi kalian lebih mengutamakan uang gitu loh. Semuanya ini bukan sekedar uang aja gitu loh. Apa yang dia ya misal kalau dia bisa memberikan kita sumber dana setiap bulan, kita dukung. Kita rombak ADRT nih kalau kalian mau berpolitik semua silakan. Nah, apa yang mau dikasih Toko kita? Ngasih uang per bulan. Kalau kalian mau berombak, datang di konferensi. Kalau nggak di Rapimnas kita bahas tentang non politik nih. Jadi tahan emosi. aja gitu loh. Kalau kalian mau bawa ke hal politik, ayo gitu loh. Siap pasang badan, jangan sampai kawan-kawan hilang, jangan sampai menjual nama IPSA tapi di kepentingan politik kita di konferensi di Rapimnas kawan-kawan tidak hadir. Tuh, kita bahas nanti gitu. Terus kita usulin siapa tokoh di Sulit Air yang mau kita dukung. Terus apa yang mau dia jual ke kita. Ayo, kalau mau kawan-kawan mau gitu, kita menampung semua aspirasi kawan-kawan. Kalau kawan berkeras untuk mendukung seorang tokoh, ayo gitu loh. Tapi kita pasang badan semua gitu. Kita banyak loh. Kalau lihat dari data ya, berapa ribu warga Sulit Air yang memiliki hak suara. Kalau memang digunakan untuk sebagai alat politik praktis, ya ayo. Tapi aku mau minta toko itu berani jual apa ke kita? Apa memberikan anggaran setiap bulan atau gimana? Atau membangun Sulit Air? Jalannya dilebar atau gimana? Atau membuat pelang-pelang di rumah gadang? Jadi itu yang harus dipikirkan kawan-kawan, bukan sekedar duit saja, bukan masalah dunsana, tapi kita pertimbangkan gitu loh. Ya. Kita bahas. Kalau kawan-kawan pengen bahas tidak setuju non politik nih kita bahas di Rapimnas, kita bahas di konferensi. Kalau bisa di Rapimnas kita buat agenda. Kalau kawan-kawan berkeras ingin mengajukan bahwa IPSA ini organisasi politik ya silakan ayo. Kita kan dari kajian ilmiah bakal mendaftarkan ini ke notaris. Bakal kita daftarkan juga bahwa organisasi ini bersifat politik. Kita tampung aspirasi kawan, kita dukung tokoh-tokoh kita. Bukan kayak gitu mainnya kawan-kawan.
Kita punya kebijaksanaan, kita punya kewenangan, kita punya sikap. Jangan Terlalu sampai kita melebar, Bang Ari ya, terlalu melebar. Tanyanya ya nggak kita sampai ke jangan sana. sampai mengangguk-angguk karena inyo ada piti, awak Terlalu namun melebar, membuat orang malas tuh mendengarnya tuh. Ya Nah, udah, makanya itu ada kawan-kawan. pertanyaan Oke, lagi Makanya tadi kira-kira dari balik kawan-kawan? lagi. Ada pertanyaan Siap. lagi? Untuk Bang Ari, Bang Kemal, itulah namanya awak berdiskusi tak Bang. Kok ada salah-salah, minta maaf lah. Oke. Nggak Bang. sebenarnya lah sampai tuh Ham ataupun kawan nan tadi apa namanya niatnya kan yang penting jangan pernah meniatkan IPSA dalam politik. Kalaupun anggota yang mendukung satunya itu anggota IPSA saudaranya biar saya orang menilai kok IPSA atau indah. Yang penting pengurus atau yang benar-benar IPSA jangan pernah meniatkan IPSA untuk mendukung politik. Kan itu sih garis besarnya nak Ri. Ya, Siap, setuju. Walaupun awak Juari adu dukungan, awak Ilham sama dukungan ya awak sih jalan. Walaupun anggota awak di belakang, walaupun awak ketua-ketuanya ikut lo urusan inyo gitu loh. Yang penting jangan pernah menilai salah paham jo kawan-kawan yang berpolitik. Nah, karena tidak selalu kami membawa IPSA, ndak IPSA sih gitu loh. Tapi ndak munafik loh bahwasanya orang terdekat kami adalah orang IPSA. Jadi wajar pasti secara personal kami bakal melibatkan IPSA dalam politik yang dinaungi. Nah, awak sih membuat kami karena awak ada hak pemilih tapi awak tidak boleh berpolitik. Cuman awak sih mewakili kawan-kawan ketua karena biar ndak simpang siur. Kalau masalah dana sih kan lah ada tawaran dari Ari karena indak selalu jo si orang tuh bisa menolong awak. Kalau misalnya awak ubah iko gitu, tapi kalau memang niat untuk mangke orang Minang atau orang SAS, kalau menurut Wak sih lebih ancak, lebih baik awak mangke orang awak, tapi dengan cara jangan pernah memakai pernah memakai embel-embel IPSA. Tetap sih awak orang IPSA dan bakal dinilai IPSA juga gitu loh. Kalau Wak sih tinggal mau ubah sugestinya sih, Ilham misalnya kan, Ilham misalnya, ya udah ajak di warung kopi Ham kawan-kawan bukan anggota Ilham untuk mendukung, tapi Beko di saat mendukung jangan membawa nama IPSA, tapi kami yang mencari ya tetap Ilham kawan-kawan IPSA juga nanpai, tapi kami kan lah paham kok dari Ilham dan DPP ataupun kawan-kawan yang tadi bertanya yang disubsidi dana oleh suatu calon politik lah paslon, ya silakan kalau menurut Wasi tidak salah ketua Tori. Yang penting jalannya jangan sedikit pun menyinggung ADRT IPSA gitu nak sebelum ADRT ini diubah. Misal bukan untuk diubah, maksudnya kan ada keuntungan juga gitu. Kalau awak sih bukan masalah PT, cuman karena organisasi wako sosial, unsur politik tuh pasti masuk karena di setiap DPC awak punya pasar gitu loh, Menteng punya orang pasar gitu loh, isinya orang pasar, Pertamburan orang pasar, di dalam pasar itu pun pasti ada calon-calon yang bermain politik gitu loh, dan pasti kanai sampai ke awak anak muda pun kanai apalagi orang-orang tua awak gitu loh, dan pasti masuk sebenarnya ndak ke Petamburan saya sih menurut Wak, ke Menteng pun masuk unsur politik, teman ya di SAS, berarti kan lah jale, berarti SAS kan beda Jawa. Kalau selagi Wak mendengarkan atau cuman berkampanye di ruang SAS karena ada orang SAS yang berkampanye kan berarti tidak jadi masalah, nak tua. Betul. Ya. betul. Itu Misalnya kan Bang, sedikit bang, sebelum tutup bang, sedikit. ya kan misalnya pengajian jo, Petamburan Bang. Menteng. Bang Arif, sedikit bang. Silakan. Memang saya sebagai salah satu anggota partai politik juga. Cuma selama ini memang karangan di kalangan IPSA Petamburan ini memang teman-teman saya semua. Memang beberapa kegiatan partai politik saya mengajak teman-teman saya. Cuma di sana tidak ada saya melibatkan nama-nama IPSA mendukung. Terus ini mendukung saya tidak pernah begitu. Cuma ya begitu. Kadang-kala ada teman-teman saya yang lagi kesusahan, lagi apa, adanya agenda politik yang membuat dia bisa makan pagi dan petangnya. Jadi saya ajak gitu aja. Cuma alhamdulillah selama ini saya masih menjaga, tidak ada IPSA mendukung ini segala macamnya, tidak pernah bang. Cuma saya tekankan lagi, nanti jangan salah kiprah kalau saya bersama teman-teman yang notabene anak-anak IPSA terlibat satu kegiatan. Tapi alhamdulillah jikalau saya ada, tolong juga diingatkan. Kalau ada salah, tolong diingatkan juga begitu. Kalau menurut Wak harusnya Ilham yang membantu kawan-kawan yang tadi disubsidi dana, acaranya mau di Ilham karena Ilham kan menjanjikan
tidak membawa IPSA, malah berarti kan secara garis besar koridornya Ilham yang paling benar. Maksudnya betul lah jalannya, nak tuh lah. Ya, ya. Setuju. Berarti Benar. harusnya Ilham bisa berbagi kalau memang yang penting sudut pandangnya. Berarti kan yang dikhawatirkan Ilham kan cuma sudut pandang. Kalau Wak sih paham. Jadi selagi masih di SAS berarti awak kan tidak tahu ada RT SAS secara murni. Kalau SAS di dalam SAS berpolitik berarti kan awak orang IPSA kan bisa bermain di sinan. Kalau memang ada niat mencalonkan diri, mau di DPC tadi yang tidak diperbolehkan kan IPSA-nya. Berarti di SAS kan bukan koridor DPP lagi gitu loh. Ya, jadi Betul nak tuan? ya, jadi apapun kan tadi poin-poinnya udah jelas. Walaupun kita ajak kawan-kawan kita yang latar belakangnya juga anggota IPSA, jangan di pada saat kegiatan IPSA atau sosial media IPSA, ya. Itu jelas kalau kita ajaknya personal atau pada saat ngumpul di luar kegiatan IPSA ya silakan aja, Kan nggak apa-apa. kan aja, nggak ada melarang kawan-kawan. Itu aja. Konstitusi lah menjamin semua kok. Itu aja. Jadi sekiranya masih ada pertanyaan. Cukup Ketua, terima kasih. Jadi Sampai Pak RPR. Nah, beko wak bahas di Rapimnas. Jangan lupa tibo beko kan. ya, jadi balik Bila lagi pertanyaannya kalau betul, semisalnya politik ini ya, sifat politik ini tidak bisa dilepas dari kawan-kawan maupun yang ada di cabang, misalnya nggak bisa lepas dari politik, kegiatan politik, IPSA-nya cuman bisa bergerak kalau misalnya ada agenda politik ya. Kan Ya. itu tuh kesimpulannya tuh kalau Bergeraknya di seperti itu. kegiatan politik. Bergeraknya kalau misalnya ada agenda Budayaan, politik menghimpun gitu. tuh nggak usah. Kalau memang seperti itu ya diangkat pada saat konferensi kita bahas tentang sifat ini. Begitulah cara kita berorganisasi. Ketika RDRT ini sudah ditetapkan pada saat konferensi tahun lalu, ya itu yang kita jalankan bersama-sama. Tidak ada negosiasi di sana lagi gitu. Gak ada boleh lah untuk ikut lah tuh kau ndak bisa jalan apa dan sebagainya macam ya. Ini cara kita berorganisasi. Di sini kita sama-sama belajar bijaksana dalam menjalani organisasi ini gitu. Nah, itu yang buat tekankan ke kawan-kawan, instruksi ini tolong dijalankan, himbauan ini tolong diamanahkan kepada kawan-kawan untuk dilaksanakan. Ya, kita Ambo kan bukan Tuhan juga, kawan-kawan di DPP kan bukan Tuhan juga. Tetap teman-teman semua yang akan menjalankan dan mungkin ada yang dari kita tidak bisa mengetahuinya atau misalnya tetap dari teman-teman yang menjalankannya. Tapi ya karena kita organisasi ini berkembang, ingin maju, ingin lebih baik ke depannya ya. Kalau misalnya nanti ke depan ada dari oknum-oknum yang ini kan kita bisa kasih teguran, diingatkan lagi, jangan begitu, jangan begini. Baik lagi kawan-kawan, tujuan dari IFSA ini untuk menghimpun dan membina generasi muda Sulit Air. Sekarang ini jadi pertanyaan buat kawan-kawan semua dipikir-pikirkan baik-baik. Apakah yang udah kita kasih buat generasi muda Sulit Air kita di cabang masing-masing? Udahkah kita mengembangkan potensi mereka? Udahkah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang mengedukasi, yang mengembangkan potensi kawan-kawan kita jadi orang-orang sukses, orang yang baik, ya? Itu yang cabang-cabang cobalah buat proker-proker yang benar-benar yang bermanfaat ya. Nah, jangan sampai dengan adanya profit-profit, benefit-benefit yang kita dapatkan pada saat politik 23 24 ini kita jadi lupa cara kita berorganisasi, kita lupa tanggung jawab kita apa, kita lupa sama tujuan IPSA ini dibentuk ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan DPC maupun Korwil tolong diindahkan instruksi ini ya. Kalau semisalnya sudah terlanjur ya ikut kegiatan politik, dihindarkan menggunakan atribut-atribut IPSA, menggunakan media sosial IPSA, menggunakan grup WhatsApp IPSA, dilepaskanlah nama embel-embel IPSA-nya. Silahkan pakai nama lain pemuda Sulit Air atau misalnya pemuda di daerah masing-masing. Kalau misalnya ada pendukung ya silahkan, walaupun anggotanya semua IPSA silahkan. Tapi pada saat kegiatan IPSA, pada saat ruang chat atau misalnya grup sosialnya IPSA ataupun media sosial IPSA jangan ada informasi-informasi terkait politik di sana. Lebih baik informasi-informasi yang membangun seperti kayak misalnya membahas tentang
suatu topik Dan ya yang adat membangun tentang adat atau misalnya tentang pendidikan, beasiswa dan sebagainya. itu suatu hal yang etis itu. Nah, jadi sekali lagi yang mau tekankan ini organisasi IFSA ya. Kita lagi usahakan untuk melegalkan, mendaftarkan ke Kemenkumham sehingga organisasi ini terdaftar. Ya, ini usaha rekomendasi yang harus dijalankan DPP amanah tahun lalu. Itu kita sedang jalankan. Nah, kita berpikirnya ke depan, walaupun ini kita masih belum menuju organisasi yang legal, ya kita sudah berpikiran ke depan gitu. Jangan berpikiran kita mundur ya. Jadi balik lagi, ini sosialisasi ini Ambo harapkan sampai semua kepada kawan-kawan semua. Tidak ada lagi yang salah paham, tidak ada lagi yang kebingungan, semuanya sama-sama paham di sini, memahami. Nanti kalau misalnya ada aspirasi untuk mengubah ADART, itu laksanakan pada saat konferensi atau bisa disampaikan pada saat Rapimnas, tetap nanti kita dibahasnya nanti pada saat konferensi. rekomendasi. Ya, balik lagi berbijaklah dalam berorganisasi, berbijaklah dalam berpolitik ya. Ambo kalau boleh cerita, Ambo berpolitik juga Pak. Ambo ada sosial Ambo, akun Ambo lah banyak loh, Kamu, Pak. viewers Ambo Ambo pun lah belasan begitu ribu. juga. Memang ada politik Ambo, tapi Ambo tidak pernah melibatkan IFSA. Nah itulah gimana kebijakan kita. Jangan sampai kita tuh nggak tahu, karena nggak tahu lagi kan kita cari masa gimana ya IFSA kita manfaatkan. Ya kan itu kan memalukan sekali. Awak ini berpolitik tapi awak tidak bisa mencari masa selain IFSA, ya kan? Ya seperti itulah. Kalau misalnya teman-teman tahu organisasi ini seperti apa, ya laksanakanlah organisasi ini sesuai dengan ketentuannya, ya. Oke, kalau dari Ambo seperti itu aja Pak Ari, kawan-kawan semua. Ini kita recording, apapun yang teman-teman ucapkan di sini akan terlihat dan terekam ya. Jadi terima kasih banyak partisipasinya, waktu dan pemikirannya. Pak Ari boleh tutup penutupan, ada enggak Pak Ari? Atau Ambo langsung tutup aja ya? Oh, masih udah cabut Pak Ari tadi. Udah cabut ya? Ya udah, mungkin itu saja kawan-kawan semua. Tolong bagi kawan-kawan yang di cabang diundang ya teman-teman anggotanya, pengurusnya di Discord ini. Insya Allah ke depan banyak event-event yang kita akan laksanakan di sini. Mulai dari podcast malam 1, mulai dari IFSA mengajar, mulai dari webinar-webinar tentang topik tertentu, mulai dari English Day. Jadi banyak sekali agenda-agenda event-event yang bermanfaat yang teman-teman bisa nikmati di Discord ini, di server ini. Mungkin itu saja kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.